Oke, mari kita bahas sesuatu yang sangat penting. Ada perubahan besar di dunia pendidikan Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Baru Permendikdesmen Nomor 1 Tahun 2026. Nah, ini bukan sekedar pembaruan dokumen biasa ya, tapi ini benar-benar akan mengubah cara kita semua melihat proses belajar mengajar dari akarnya. Coba kita mulai dari pertanyaan ini, karena inilah inti dari semua perubahan yang ada. Bayangkan sejenak, sebuah ruang kelas di mana siswa itu nggak cuma duduk diam menyerap informasi, tapi mereka benar-benar terlibat. Mereka sadar kenapa mereka belajar. Mereka merasa apa yang dipelajari itu ada gunanya. Dan yang paling penting, mereka merasa senang saat melakukannya. Kedengarannya ideal kan? Nah, inilah visi yang mau kita tuju. Prinsip yang pertama adalah berkesadaran. Maksudnya apa sih? Artinya, siswa itu tahu tujuan dari apa yang mereka pelajari. Jadi motivasinya datang dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena disuruh. Mereka jadi punya kendali atas proses belajar mereka. Keren kan? Berikutnya, bermakna. Pasti kita sering dengar siswa bertanya, ngapain sih saya belajar ini? Apa gunanya? Nah, prinsip ini menjawab pertanyaan itu. Pembelajaran harus nyambung dengan kehidupan nyata. Jadi siswa bisa langsung melihat relevansinya dan menerapkan ilmunya. Belajar jadi nggak ngawang-ngawang lagi. Dan yang terakhir, menggembirakan. Eits, ini bukan berarti kelas jadi tempat main-main terus ya. Menggembirakan di sini artinya suasananya positif. Siswa merasa tertantang, tapi dengan cara yang seru. Dan mereka termotivasi. Karena kalau suasananya udah asik, ilmu itu jadi sesuatu yang pengen dicari tahu, bukan lagi sekedar buat dihafal. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk memahami standar baru ini. Kita mulai dari filosofinya, lalu kita lihat gimana cara merencanakan pelajaran yang oke, cara menghidupkan kelas, terus gimana cara kita melakukan refleksi, dan terakhir, kenapa semua ini penting banget. Kita masuk bagian pertama, filosofi pembelajaran baru. Penting banget untuk kita lihat ini bukan sebagai tumpukan aturan baru yang bikin ribet. Anggap saja ini sebagai pergeseran cara pandang kita. Dari yang tadinya cuma ikutin prosedur, sekarang kita benar-benar menghayati prinsip-prinsip utama dalam belajar. Gampangnya gini, seluruh peraturan ini dibangun di atas 3 pilar, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi, gimana kita merancangnya, gimana kita menjalankannya di kelas, dan yang nggak kalah penting, gimana kita mengevaluasinya supaya bisa jadi lebih baik lagi. 3 hal ini jadi satu siklus yang saling berhubungan. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis. Perencanaan itu ibarat fondasi. Nah, standar baru ini mendorong para guru buat merancang pelajaran bukan cuma sebagai daftar materi yang harus selesai, tapi sebagai sebuah perjalanan belajar yang punya tujuan jelas buat siswa. Di pasal 5, proses perencanaan ini disederhanakan jadi 3 langkah utama. 1. Tentukan tujuannya, apa sih yang mau dicapai siswa? 2. Rancang perjalanannya, aktivitas seru apa yang bisa membawa mereka ke sana? Dan 3. Siapkan cara untuk mengecek gimana kita tahu mereka udah paham atau belum. Simple dan to the point. Sekarang bagian ketiga, disinilah sihirnya terjadi, yaitu saat pelaksanaan di kelas. Ini bukan lagi soal guru ceramah dan murid mendengarkan, tapi soal menciptakan sebuah lingkungan belajar yang hidup, di mana peran guru juga ikut berubah jadi lebih dinamis. Nah, pasal 9 ini menggambarkan suasana kelas idaman. Coba lihat daftarnya. Kelas itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan tapi juga tetap menantang. Ini adalah tempat di mana siswa merasa termotivasi, dan yang paling penting, merasa aman untuk berkreasi, mencoba, bahkan untuk membuat kesalahan. Dan tabel ini menunjukkan hubungannya dengan sangat jelas. Di sebelah kiri ada peran guru, memberi contoh, mendampingi, dan memfasilitasi. Nah, tindakan guru ini secara langsung akan menciptakan pengalaman belajar buat siswa di sebelah kanan. Mereka jadi paham, bisa menerapkan ilmunya, dan akhirnya bisa merefleksikan apa yang udah dipelajari. Kelihatan kan? Perannya jadi lebih dari sekedar mengajar. Bagian keempat ini benar-benar mengubah cara kita memandang penilaian. Penilaian itu bukan lagi cuma soal nilai akhir siswa, tapi juga soal prosesnya. Tujuannya adalah untuk bertumbuh, bukan untuk menghakimi. Dan yang dinilai bukan cuma siswanya, tapi juga cara mengajarnya. Ini dia kata kuncinya, penilaian proses pembelajaran. Ini adalah momen bagi guru untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Cara ngajar saya tadi efektif nggak ya? Rencana saya berjalan sesuai harapan nggak? Ini adalah alat refleksi yang sangat kuat untuk pengembangan diri guru secara terus-menerus. Terus, apakah guru melakukan refleksi ini sendirian? Tentu saja tidak. Pertanyaannya, siapa aja sih yang terlibat dalam upaya membuat proses belajar ini jadi lebih baik? Jawabannya ada di pasal 16. Lihat deh bagian ini. Peningkatan kualitas mengajar itu kerja tim, umpan baliknya datang dari mana-mana. Dari refleksi guru itu sendiri,
Dari diskusi dengan sesama guru, bimbingan kepala sekolah, dan yang juga sangat penting, masukan dari para siswa. Ini namanya ekosistem umpan balik 360 derajat. Lalu seberapa sering ini dilakukan? Minimal, seluruh proses refleksi dan penilaian ini harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam 1 semester. Artinya, ini jadi bagian rutin dari siklus mengajar, bukan sesuatu yang dilakukan kalau sempat saja. Nah, kita sampai di bagian akhir. Setelah kita bedah filosofi dan prakteknya, mari kita tarik kesimpulan. Kenapa standar proses yang baru ini begitu krusial? Karena ini menyangkut arah masa depan pembelajaran di seluruh Indonesia. Tabel ini merangkum perubahannya dengan sangat baik. Kita bergeser dari sistem yang kaku dan fokus pada aturan ke sistem yang lebih fleksibel dan fokus pada pengalaman belajar. Peran guru berubah dari sekedar instruktur jadi fasilitator. Murid gak lagi pasif, tapi jadi partisipan aktif. Dan penilaian bukan lagi untuk menghakimi, tapi untuk memperbaiki. Pada akhirnya, semua ini punya satu tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan proses pembelajaran yang utuh, yang gak cuma mengasah pikiran, tapi juga mengasah hati, rasa, dan juga raga. Inilah visi pendidikan holistik yang sesungguhnya. Saya mau menutup paparan ini dengan sebuah ajakan buat Anda. Entah Anda seorang guru, orang tua, atau bahkan siswa, coba pilih satu dari 3 prinsip tadi. Sadar, bermakna, atau menggembirakan. Pikirkan satu hal kecil saja yang bisa Anda lakukan besok untuk membuat proses belajar jadi sedikit lebih baik. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari.